Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, yang pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas tentang akad musyarakah atau perkongsian akad musyarakah. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ainur Rifki dan juga sebagai pemateri keempat. Terus yang kedua ada Endang Wahyu Sri Utami sebagai pemateri pertama, Sofi Laila Sari sebagai pemateri kedua, dan Putri Nur Aini sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja biar mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyu Sri Utami, NIM 134 dari kelas 5C. Di sini saya dari kelompok 6 Fikih Muamalah Kontemporer sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian akad musyarakah. Nah, secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Nah, secara khusus, ulama fikih mendefinisikan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul yang berdasarkan ketentuan syara, yang berdampak pada objeknya. Dalam perbankan, akad dimaknai sebagai suatu perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan antara kedua belah pihak dengan berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan prinsip syariah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari musyarakah. Nah, kata dasar dari musyarakah adalah syirkah, yang berasal dari kata syaraka, yusriku, syarkan, syarikan, syirkatan, atau syirkah, yang berarti kerjasama, perusahaan, atau kelompok, atau kumpulan. Nah, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti ini dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian bersama. Nah, adapun syirkah itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu syirkah amlak atau kepemilikan dan syirkah ukut atau akad. Syirkah amlak adalah ibarat dua orang atau lebih yang memiliki kepemilikan suatu benda kepada yang lain tanpa adanya akad syirkah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu syirkah barang tanpa melakukan akad syirkah. Nah, contohnya sendiri adalah dua orang yang diberi hibah rumah. Dalam contoh ini, rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah syirkah ukut, suatu musyarakah yang terjadi karena kesepakatan di mana orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah syarat musyarakah. Secara umum, akad musyarakah dikatakan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, akad musyarakah harus bisa menerima wakalah atau perwakilan. Setiap partner merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam syirkah, setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk transaksi bisnis. Masing-masing merupakan wakil dari pihak lain, sehingga akad syirkah harus bisa diwakilkan atau pekerjaan yang ada dalam syirkah harus bisa di-split sehingga masing-masing pihak
memiliki kontribusi untuk masing-masing partner harus mewakilkan pada pihak lain untuk menjalankan bagiannya. Yang kedua, keuntungan bisa dikuantifikasikan. Maksudnya, masing-masing rekan kerja mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan bisnis yang telah dijalankan. Bisa dalam bentuk nisbah atau persentase. Misalnya 20% untuk masing-masing rekan kerja. Yang ketiga, menentukan pembagian bagi hasil atau keuntungan. Tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, misalnya 1 juta untuk masing-masing rekan kerja. Itu tidak bisa, karena hal itu bertentangan dengan konsep syirkah untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan. Yang keempat, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang kelima, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertaannya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Baik, selanjutnya adalah rukun dan syarat musyarakah. Rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu atasnya yang lain dan berada dalam esensi tersebut. Mayoritas ulama itu berpendapat bahwa rukun musyarakah ada 3, yaitu sikhoh, 2 orang yang melakukan transaksi atau disebut juga aqidain, dan objek yang ditransaksikan. Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan terjadinya suatu jenis pekerjaan. Yang pertama, sikhoh. Sikhoh itu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari 2 orang pihak yang melakukan sebuah transaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakan transaksi tersebut. Sikhoh terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah. Yang kedua, ada aqidain, yaitu dua pihak yang melakukan suatu transaksi. Syirkah tidak sah tanpa adanya kedua belah pihak dalam transaksi. Jadi disyaratkan adanya kelayakan kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi, yaitu balik, berakal, dan tidak dicekal dalam membelanjakan harta. Jika ada salah satu dari hal tersebut tidak ada, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah. Yang ketiga, objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan suatu keuntungan dalam suatu transaksi. Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya 1, yaitu sigat akid atau ijab qabul, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berada di luar esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Aini, NIM 1907211000137. Sebagai materi selanjutnya akan menjelaskan mengenai aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada di lembaga keuangan bank atau di bank syariah, dan yang kedua ada di lembaga keuangan non bank, dan saya mengambil di Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Kemudian yang pertama di bank syariah, pengaplikasian akad musyarakah dalam perbankan syariah biasanya banyak dijumpai pada beberapa pembiayaan, yaitu pembiayaan proyek dan modal ventura. Yang pertama adalah pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Nah, setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Kemudian yang kedua ada modal ventura. Musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Pada model ini, musyarakah diterapkan dalam proyek usaha. Jika mendapat untung, keuntungan itu dibagi sesuai porsi kontribusi modal atau nisbah.
Nah, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dengan cara investasi atau menjadi bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Kemudian yang kedua, pengaplikasian akad musyarakah di BMT. Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, maka melakukan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh setiap BMT. Setelah diterima, maka pengaplikasian pembiayaan ialah dengan memberikan porsi dalam bentuk pemberian modal kerja. Pihak BMT akan membantu nasabah yang telah mengajukan pembiayaan ini dengan memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Nah, mekanisme pengajuan pembiayaan syariah itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, nasabah harus melakukan permohonan kepada pihak bank dengan mengisi formulir. Kemudian yang kedua, pihak bank akan melakukan survei ke tempat usaha atau menelusuri barang yang menjadi jaminan. Kemudian yang ketiga, akan dilakukan wawancara oleh pihak bank. Yang keempat, akan dilakukan peninjauan ulang berkas yang telah diberikan. Yang kelima, pihak manajer akan memberikan keputusan apakah diterima atau ditolak. Bila diterima, akan diproses pembuatan akad atau perjanjian. Yang ketujuh, pihak teller akan memberikan uang dan juga kartu angsuran pembiayaan. Nah, tadi merupakan langkah-langkah mengajukan pembiayaan syariah. Kemudian ada beberapa perbedaan pembiayaan musyarakah pada bank syariah dengan BMT. Salah satunya dalam pembagian nisbah bagi hasil produk tabungan, di mana pihak BMT menentukan bagi hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah. Kenapa kok lebih kecil? Karena memang dari segi modal sendiri pihak BMT memiliki modal yang relatif kecil daripada bank syariah. Sistem profit and loss sharing yang berbeda serta tidak adanya pembebanan biaya administrasi. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang akad musyarakah mutanakisah dalam lembaga keuangan syariah. Akad musyarakah mutanakisah sendiri adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Nah, di mana dalam akad ini mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain akan bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Dari definisi tersebut, konsep akad musyarakah mutanakisah ini dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang, yang dimana aset barang tersebut akan menjadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan barang aset tersebut ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya, pihak nasabah akan membayar dengan cara mencicil sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama akan semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin lama akan bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada masa akhir pembiayaan, jumlah modal bank syariah telah diambil 100% oleh nasabah, sehingga kepemilikan atas barang tersebut dialihkan sehingga 100% akan menjadi milik nasabah. Nah, pelaksanaan musyarakah mutanakisah ini diatur dalam DSN MUI melalui fatwanya, yang mana disebutkan dalam ketentuan akad dan ketentuan khusus, antara lain ketentuan akadnya. Akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai atau jual beli. Dalam musyarakah mutanakisah berlaku hukum, di antaranya berdasarkan kesepakatan pada akad maka memberikan modal dan kerja.
Yang kedua, memperoleh keuntungan pada saat akad. Yang ketiga, sesuai proporsi modal maka harus menanggung kerugian yang dialami. Pihak pertama wajib berjanji untuk menjual hissahnya secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya. Nah, hissah itu kepemilikannya. Selanjutnya, melakukan jual beli sebagaimana dimaksud dalam 3 angka dilaksanakan sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya, setelah pelunasan penjualan, semua hissahnya kepemilikan lembaga keuangan syariah beralih kepada syarik lainnya atau si nasabahnya. Berikut skema musyarakah mutanakisahnya. Dapat teman-teman lihat di layar. Di situ terdapat lembaga keuangan syariah dan nasabah, di mana lembaga keuangan syariah dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk membeli properti. Di sini saya akan menjelaskan propertinya. Contohnya adalah rumah. Misalnya ada harga rumah sebesar 100 juta rupiah. Lembaga keuangan syariah berkontribusi memberikan modal untuk membeli rumah tersebut, misalnya 70 juta dan nasabahnya 30 juta. Maka kedua belah pihak telah berkongsi dan lembaga keuangan syariah memiliki porsi kepemilikan 70% atas rumah tersebut dan nasabah sebesar 30%. Nah, dalam syariah Islam disebutkan bahwa barang tersebut bisa disewakan untuk mendapatkan hasil. Dalam hal ini si nasabah yang berhak untuk melakukannya, dan rumah tersebut dapat disewakan kepada siapapun, misalnya oleh pihak ketiga. Seandainya biaya yang disepakati sebesar 1 juta per bulan, maka secara prinsip uang tersebut adalah 700.000 milik lembaga keuangan syariah dan 300.000 milik nasabah. Akan tetapi karena dasarnya nasabah bertujuan untuk memiliki secara penuh aset tersebut, maka akan membeli porsi kepemilikan lembaga keuangan syariah. Maka uang yang 300.000 tersebut yang didapat dari hasil sewanya itu tidak diambil oleh si nasabahnya, melainkan diberikan kepada lembaga keuangan syariah untuk membeli kepemilikan atau hissahnya. Dengan demikian, porsi kepemilikan lembaga keuangan syariah atas aset rumah tersebut setiap bulannya akan semakin kecil dan kepemilikan si nasabahnya akan semakin besar, hingga pada akhirnya kepemilikan atas aset rumah tersebut dimiliki secara penuh oleh si nasabahnya secara 100%. Itulah yang disebut dengan perkongsian musyarakah mutanakisah. Nah, perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring bertambahnya jumlah modal nasabah ini, apabila masa angsuran berakhir, maka kepemilikan suatu barang atau aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nasabah juga harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Nah, pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilan porsi kepemilikan bank syariah atas asetnya tersebut. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa sekaligus merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi atas jasa bank syariah. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami jelaskan. Untuk selanjutnya, apabila ada materi atau hal-hal yang ingin dipertanyakan, bisa ditanyakan pada saat jam mata kuliah berlangsung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.